jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Ar-Risalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mahadaramang ibu-ibu, punten ibu-ibu heula nu ditaros. Margi aya parepiaos ladies first. Bapak-bapak kumaha daramang sarehat sadayana? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Yang kata Buya Hamka, kalau mau lihat orang Islam, lihat saja pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat saja sholat subuhnya. Kalau hari raya Idul Fitri Idul Adha biasanya yang sholat sedikit apa banyak? Banyak. Kuperiheun unggal poe henteu saminggu sakali henteu atau satahun sakali atau nepi 2 kali. Jadi identitas keislaman kita itu kan alat ukurnya sholat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah apa? Sholat. Jadi yang namanya orang Islam identik dengan ibadah sholat. Upami teu sholat sahabu jalmi kafir. Makanya indikator iman itu ada pada sholat, dan sholatnya adalah sholat subuh, bukan sholat yang 5 waktu tapi sholat subuh. Kata siapa? Kata Buya Hamka. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian di Ahad pagi ini. Ini ada 3 tempat nih pagi ini. Di sini di Cijerah dengan di dekat rumah sakit Muhammadiyah. Cuma numpang payuna menghubungi ya pada KM Ar-Risalah. Ya, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bicara bagaimana langkah-langkah menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon hartosna ari taqarrub teh Bapak Ibu? Ada yang tahu taqarrub itu artinya apa? Berserah diri. Ada lagi jawaban yang lain? Taqarrub diambil dari kata qarraba, yuqarribu qurbanan. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Qaraba hartosna dekat. Qarib ada di Quran itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kata qarib itu diambil dari asal katanya qaraba, hartosna dekat. Kurban hartosna naon? Sami dekat. Jadi nanti pada saat hari raya kurban kaping 10 Zulhijjah itu dipangmencitkeun tong hilap cenah artos sholawatna. Sudah begitu dipotong berarti harus apa? Harus diproses, dicabutan buluna dan sebagainya sampai kemudian jadi ayam yang siap dimakan. Tapi murang kali ayeuna kumaha Bu wami hoyong hayam kantun 1404
Opatkur zaman harita aya nama aya Grab food, aya food-foodan lah nu dijajabkeun ka bumi yang kita tidak tahu prosesnya, kita tidak tahu dan sebagainya. Kenapa? Karena zaman kita dulu dengan zaman anak sekarang memang berbeda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan anak-anakmu dengan cara kamu diajarkan dulu, karena zamannya beda. Kemudian apalagi yang beda, Bu? Gayanya juga beda. Jadi murang kali ayeuna mah kedah pinter-pinterna urang sebagai sepuhna. Mama mah baheula kieu, bapak mah baheula kieu, eta mah zaman bapak, zaman mamah, zaman ayeuna mah beda. Eta mah zaman Siti Nurbaya, ayeuna mah zaman Siti Nur canggih. Nah, jadi beda masanya, beda zamannya. Kan sekarang sedang rame itu Pak Gubernur membuat sebuah program bagaimana anak-anak yang dalam tanda petik bermasalah diwamilkan, diwajib militerkan. Wah, kan ini mendatangkan reaksi. Murang kali terus diajarkan ukara itu. Tapi kita ambil substansinya. Pengaruh dari kegiatan itu diharapkan ada perubahan, dan perubahannya menyeluruh. Dan kita sepakat bahwa dunia militer itu adalah dunia di mana individu-individunya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Mereka punya moto, kalau diperintah bagaimana, Bu, jawabannya? Siap, laksanakan. Nah, yang punya itu siapa? Militer. Kita juga umat Islam juga sama, ada sebetulnya mah, Bu. Apa? Labbaik Allahumma wa sa'daik, Bu. Labbaik Allahumma labbaik mah eta mah talbiyah. Tos sararono hoyong ka Mekahnya. Insyaallah tahun ieu tahun payun, Bu. Ibadah haji urang. Ari umroh mah insyaallah saatosna ba'da musim haji, ibu bapak abdi insyaallah sadayana arangkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah umroh. Jadi ada labbaik Allahumma labbaik eta mah talbiyah. Nah, aya disebatna teh labbaik Allahumma wa sa'daik. Nah, itu artinya sama seperti tadi, Bu. Siap, laksanakan. Karena memang harus begitu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak siap laksanakan. Karena kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang taat, hambanya yang patuh, yang kalau diperintah apapun perintahnya sami'na wa ata'na. Teu loba nanya, teu loba alasan. Kenapa kamu nggak mau sholat? Pada sholat itu ada perintahku dan kewajiban bagimu. Nggak bisa. Tidak ada 1001 alasan yang kita kemudian bisa ajukan di hadapan Allah terkait dengan perintah-perintah yang memang sudah semestinya kita lakukan. Dalam riwayat yang cukup panjang, ada di antara manusia yang kemudian mengajukan yang bagaimana, yang kita mengeluarkannya menunggu nisabnya. Sampai memang ada di batas wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa itu? Ketika harta kita mencapai minimal 86 gram senilai perhiasan. Yang kedua, sudah masuk haul, sudah masuk 1 tahun. Jantan kumpulkan heula. Kenging kompelkeun sudah mencapai batas nisab 286 gram tadi dan sudah masuk 1 tahun baru dikeluarkan. Tapi biasanya upami nominalna ageng radang agak bagus. Kalau geuning gede oge cenah gitu. Saya kemarin ngobrol sama seorang pengusaha Jakarta. Ustadz, dulu saya kalau ngeluarin zakat itu setiap tahun dan saya ambil bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena pahalanya gede.
Kalau bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Yang kedua alasan saya adalah supaya saya menghitungnya enak. Jadi berdasarkan aturan syariat fikihnya yang nisab dan haul itu. Tapi pernah kebetulan di tahun berapa gitu, saya teh dapatnya agak gede gitu di tahun itu teh. Pas dikeluarkan teh, saya rada-rada berat karena gede ternyata apa yang harus dikeluarkan. Nah, sudah beberapa tahun ke belakang saya rubah. Gimana merubahnya? Setiap saya dapat baru saya keluarkan, setiap saya dapat saya keluarkan begitu. Nah, saya sampaikan pada saat itu bahwa memang ada dua cara kalau kita mau mengeluarkan zakat. Ada yang afdol, ada yang baik, dan itu silahkan. Intinya pokoknya upami gaduh rezeki ulah hilap kedah zakat. Itu esensinya di situ. Ibaratnya begini, ibu bapak ngagaleh buah nate di toko buah, toko nate higienis, begitu sangat bersih. Tapi saya yakin ketika bapak ibu membeli buah sekalipun di tempat toko buah yang sangat-sangat bersih, eta buah mau langsung dituang ke urang, mau langsung digegel hari takeneh. Tapi apa yang kita lakukan? Dicuci dulu, minimal dielap. Maksudnya apa? Dibersihkan dulu. Nah, begitulah kita kalau ingin menikmati rezeki. Begitu kita terima, jangan langsung dipakai, dikeluarkan heula, dibersihan heula, supados barokah begitu. Nah, jadi itu terkait dengan apa? Kurban. Tadi kita bicara kurban ya, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kita tadi ketika akan naik ke lantai 2, kita harus meniti tangga untuk bisa sampai ke lantai itu. Nah, begitupun untuk kita dekat dengan Allah itu tidak bisa instan, tidak bisa sekaligus. Upami hayang janten jalmi soleh, itu bisa langsung soleh lah gitu. Kalau kita ingin jadi orang pinter, nggak bisa langsung pinter. Harus ada yang dijalani oleh kita, harus ada proses namanya. Allah saja, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, ketika menciptakan sesuatu juga berproses. Ibu bapak ngawas surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kan panjang, Bu. Kalau ibu bacanya kun fayakun, dilepatkan ke guru ngawas, kun fayakun. Kenapa? Karena ada proses. Ibu punya anak, nah langsung lahir? Enggak, ada masa untuk mengandung. Sabra lami masing-masing berbeda. Umumnya sabra dinten sabra lami, Bu? 8 sasi 10 hari. Tapi ada yang 5-6 bulan, bahkan 7 bulan. Tadi sebatna teh naon? Prematur. Ada yang lewat dari 10 bulan bahkan 1 tahun. Disebat nate naon, Bu? Macam-macam. Kumaha Allah we. Proses persalinannya ada yang normal dan konvensional, tapi ada yang harus lewat operasi sesar. Yang tidak boleh itu sebetulnya ini persalinannya normal, tapi dibuat sesar karena cuan bos. Ada yang begitu, Bu? Ada. Tapi memang ada yang orang itu meminta untuk sesar. Biasanya ada hubungannya dengan apa? Dengan tanggal, bulan, tahun cantik. Abdi mah gaduh murang kali teh hoyong pas hari lahir nate di tanggal cantik misalnya teh gitu.
Maka belum waktunya lahiran sudah dikeluarkan. Boleh tidak Bu? Mangga teh teuing. Yang penting memang sudah waktunya dan berdasarkan hasil dari dokter, jangan nyanyahoanan. Pokokna mah abdi mah toyong terang kaping sakit kudu dikaluarkeun. Can jadi orok-orok acan orok naoge itu cek dokter. Jadi ada proses. Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam dengan 6 masa. Jadi untuk kita bisa jadi orang yang dekat kepada Allah tidak juga bisa sekaligus. Jadi mesti ada tahap-tahap, ada langkah-langkah yang kita lalui. Nah, tahap yang pertama untuk kita menjadi hamba yang mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki yang namanya apa, Bu? Keikhlasan hati. Ikhlasul qalbi fil amal. Ikhlas hati dalam beramal. Bu, apa yang Allah minta kepada kita, termasuk Bapak dan saya, adalah bagaimana kita ini jadi hambanya Allah yang mau berbuat dalam hidup. Karena ciri orang hidup itu adalah mau berbuat, mau melakukan sesuatu. Kalau saya, ibu dan bapak ada, tapi tidak mau berbuat apa-apa, sebetulnya kita itu sudah mati sebelum mati. Cirina urang aya teh aya nu dipi damel. Tapi melakukan sesuatu dalam hidup tidak hanya sekadar mengerjakan, tidak hanya sekadar beres, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, harus dengan penuh kesungguhan mengerjakannya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kamu beramal, kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, kalau kamu mau berbuat, hati-hati, ada satu yang harus kamu ingat, yaitu apa? Niat. Niatnya harus benar. Niat yang benar itu sangat menentukan perbuatan yang kita lakukan jadi amal yang ditulis oleh Allah, dan itu mendatangkan pahala kepada kita. Tapi ada amal atau perbuatan yang kita lakukan tapi dia tidak jadi catatan buat kita, nguap aja nggak jadi apa-apa di hadapan Allah, dan itu rugi. Maka ikhlas hati dalam beramal itu adalah tangga pertama kalau saya, ibu dan bapak ingin dekat kepada Allah. Jaga niat ketika beramal. Niatnya harus lillahi ta'ala. Lihat niatnya harus karena Allah. Apakah ada niat-niat yang bukan karena Allah? Ada. Ada an-niyatu lillah, ada an-niyatu lin nafsi, ada an-niyatul linnasi. Jantan ayat sabaraha? Ayat 3. An-niyatul lillah, niatnya memang karena Allah, dan ini amal yang pasti diterima oleh Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, karena Allah. Ada yang kedua, an-niyatu lin nafsi. Apa nafsi itu, Bu? Karena seseorang, karena mertua, karena tetangga, karena teman, karena atasan, karena memang satu. Amal-amal yang begitu pasti mental, tertolak dari qabul amal itu kepada Allah. Yang ketiga, an-niyatu linnasi. Kalau nafsi itu kan pribadi, personal, sendiri. Kalau linnasi manusia. Jadi hoyong
hoyong kapuji, hoyong katinggal. Maka amal yang dilandasi supaya kelihatan sama orang disebut riya. Riya teh tina ro'a hartosna melihat. Riya dilihat atau kelihatan. Islam mengajarkan kita ketika beramal memang ada yang orang tidak tahu, orang tidak lihat, tapi ada amal-amal yang memang kelihatan. Sepertos ngawas sepertos kieu Bu. Kan orang tahu, orang melihat apa yang kita lakukan. Ibu bapak berangkat ke masjid. Ada orang yang lihat, ada orang yang tahu. Tapi ada beberapa ibadah yang memang orang tidak lihat, orang tidak tahu. Cukup amal ini, amal yang saya yang tahu dan Allah saja yang tahu. Makanya amal itu terbagi berapa Bu? Terbagi 3. 1, amal biasa. Bagaimana amal biasa itu? Amal biasa itu adalah amal yang saya mengerjakan, ibu juga mengerjakan, bapak juga mengerjakan, orang lain di luar sana pun mengerjakan. Jadi amal nate amal umum orang mengerjakannya. Yang kedua, amal luar biasa. Mana amal luar biasa itu? Apa yang saya kerjakan, ibu tidak kerjakan. Apa yang ibu kerjakan, saya tidak kerjakan. Apa yang saya kerjakan, bapak tidak mengerjakan. Apa yang bapak-bapak kerjakan, saya tidak mengerjakannya. Artinya, kita kerjakan tapi orang tidak mengerjakannya. Itu namanya amal luar biasa. Jadi naik level. Beramal teh ulah nujiga batur atau kudu rada beda. Nah, gitu. Kan ada namanya diferensiasi. Harus ada yang beda. Dalam bab usaha kan orang hari ini berinovasi supaya apa yang dijual beda dengan yang lain. Harita mah Bu nunamina baso teh buleud sadayana. Tapi zaman ayeuna mah ada baso gepeng. Ada baso ada baso beranak Bu ya. Jeung ayeuna mah baso teh sanes tina daging sapi wungkul. Aya hayam, aya lauk. Aya naon deui? Ulah nu sanesna mah jambunya. Aya di lebetan naon? Aya di lebetan keju. Rupa-rupa. Dalam rangka apa? Diferensiasi supaya beda dengan yang lain. Nah, begitupun ketika beramal. Nah, amal yang paling tinggi levelnya adalah apa Bu? Amal rahasia. Amal yang saya kerjakan, ibu kerjakan, bapak kerjakan, dan tidak ada orang yang tahu dan lihat kecuali Allah. Ini amal rahasia. Dan setiap kita harus punya amal rahasia. Amal yang memang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh orang lain. Cukup saya dan Allah saja yang tahu. Kebukanya, ketahuannya kapan Bu? Ketika orang itu meninggal. Salah satu indikatornya adalah ketika orang itu meninggal, yang datang berziarah, yang datang melayat itu bukan orang-orang yang ada di sekitar di mana dia tinggal, atau orang-orang yang memang mengenal orang itu dan mungkin saling mengenal dengan almarhum atau almarhumah. Tapi ada banyak orang yang datang ke tempat itu yang orang di sana enggak kenal dan tidak saling mengenal. Walaupun ada yang beberapa tahu, tidak kenal tapi tahu si anu pada datang.
Ada apa dengan orang ini? Amalnya mungkin ketika hidup sepertinya biasa, tapi pasti dia punya sesuatu yang rahasia, yang orang sini tidak tahu, orang sini tidak pernah lihat apa yang menjadi kebaikan orang itu. Nah, barulah kemudian muncul berita bahwa ternyata almarhum ini adalah orang yang memang punya amal rahasia. Saya pernah satu waktu, Bu, ngaji di daerah Cimahi di satu acara takziah. Selain yang diundang dan datang di acara itu, ada 2 orang tamu asing yang sudah pasti tidak dikenal, termasuk keluarga pun tidak tahu. Bahkan keluarga tanya ke saya, "Ustaz, dari eta rerencangan nana anu mana eta nu sapali Ustaz?" Saya belum sempat tanya-tanya, Bu. "Oh, sanes duka sahanya?" kata saya. "Asa teu ngulem da cenah," gitu. "Sahanya urang mananya?" cenah gitu. Nah, saya izin tanya sama yang bersangkutan, "Punten ari bapak teh di mana?" "Saya dengan teman saya ini pengurus panti sosial anak Muhammadiyah anu di jalan naon namina teh Jalan Sunda, Bu, yang ke gang itu. Kalau boleh saya tahu, kok bisa ada di sini?" "Saya mewakili pengurus ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum. Karena almarhum ini sudah lama tercatat sebagai donatur di panti sosial asuhan kami. Dan tidak satupun keluarganya yang tahu." Harus sampaikan kepada keluarganya, kepada istri dan anak, mantu, cucu, dan seterusnya. "Ibu, bapak orang ini, bapak 2 orang ini pengurus yayasan panti sosial asuhan anak Muhammadiyah. Beliau sampaikan kalau almarhum ini ternyata donatur yang tercatat dan sudah lama di panti asuhan itu. Bahkan ada satu ruangan yang itu dibangun khusus dari dana pribadi almarhum. Ke bebe, ka istrina, ke putrana, ke segala macam." Ketika itu langsung, "Bapak pengurus, tolong nama orang tua saya jangan dicoret sebagai donatur. Biar kami yang melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan almarhum." Nah, karena ciri anak soleh itu adalah dia mau melanjutkan apa yang menjadi kebaikan orang tuanya. Nah, itu namanya apa? Amal rahasia. Jadi amal nu teu didongeng-dongengkeun. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Ikhlas hati dalam amal. Karena dengan itu amal yang dikerjakan akan membuat amalnya kita diterima oleh Allah dan kita dekat ke Allah. Karena kalau amalnya nggak ikhlas, ya seperti kita tidak melakukan apa-apa, karena Allah tidak melihat amal kita sebagai sebuah amal yang diperhitungkan. Yang kedua, yang bisa membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Kenapa Ibu dan Bapak, termasuk saya, kita ini lemah. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita ini tidak bisa apa-apa. Saya, Ibu dan Bapak bisa mampu mengerjakan, melakukan, berbuat sesuatu itu semua karena Allah yang kasih kita kekuatan. Kita hidup dalam satu kondisi di mana semua kita sebagai makhluk Allah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali semua itu adalah karena Allah. Tahun ini dan sudah dimulai tanggal 2 kemarin, orang berangkat ke Tanah Suci. Pertanyaan kita, kenapa orang-orang itu kok bisa sampai pergi ke Tanah Suci, berhaji, berumroh? Atuh udah loba duit, Ustaz. Apa karena alasan loba duit atau punya uang orang berangkat ke Tanah Suci? Enggak juga. Ada orang yang enggak punya uang, yang artinya dia enggak mesti bayar, enggak mesti mengeluarkan uang untuk bisa berangkat. Banyak. Ada enggak Bu yang begitu, Bu? Kan aya geuning istilahna teh haji naon, Bu?
Kan loba di urang mah nyabunya. Selain Haji Udin, selain haji apa lagi Bu? Nah, ibu terus nyebatkan. Aya namina haji kosasih. Nah, haji kosasih teh Bu. Nah, ongkos dikasih. Aya nu kitu, aya saha abdi haji kosasih. Saya begitu tahu mau berangkat Bu, itu mah langsung Ustaz teh bade angkat, eta mah Bu, karena rekening teh teu eureun-eureun. Tapi kalau wih teuing loba teuing maksud saya teh. Geus loba teuing ieu teh. Dipangmukakeun rekeningna. Karena nggak percaya kalau saya belum berangkat ke sana. Oh, maunya Ustaz can kaditu. Kan kita nggak seperti kayak kebanyakan demi Allah demi Rasulullah tuh gitu teuing ya Bu. Doakeun we supados abdi tiasa ka Mekah. Udah saya 2 hari setelah itu teh dipanggil suruh datang ke rumahnya, dicanak langsung buka BSI. Ustaz daftar langsung daftar ke tah 10 juta di DP na oge. Samingon tidinya tah Ustaz nambihan deui 7 juta. Ngadongeng tah abdi teh di pangaosan. Bu, alhamdulillah Bu, tos aya nu ngadaftarkeun abdi haji. Mungkin rekeningna Ustaz gitu. Oh, eta mah pada nyumbang. Jadi angkat haji kosasih, Bu. Alhamdulillah. Umroh gitu ya. Abdi nembe 13 kali ka Mekah deh, Bu. Jeung dipangmayarkeun eta teh kabehanana, Bu. Naik kapal, ka hotel nginep teu sugan mayar, alhamdulillah beri pangmayarkeun. Nah, haji kosasih itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, mampunya kita beramal itu karena Allah. Makanya kita diajarkan berdoalah kamu ketika akan mengerjakan sesuatu. Minta sama Allah supaya dibuat kita menjadi mampu, menjadi bisa melakukan sesuatu. Karena doa itu kekuatan. Ad-du'a'u mukhul ibadah, sijinul mu'min dan sebagainya banyak. Doa itu senjatanya orang beriman. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya doa. Doa we hayo. Nu penting mah ikhtiar, usaha. Ya, setelah doa baru usaha, setelah doa baru ikhtiar. Karena kalau ada orang yang hanya mengandalkan doa tapi tidak ikhtiar, itu namanya apa, Bu? Menghayal, ngalamun. Tapi kalau juga ada orang yang hoyoh we gitu berusaha berikhtiar, tarang ngadoa dan ngaraos ku usaha we teu kudu ku doa, itu orang disebut sombong. Sampai kapan kamu teh sehat? Enggak ada yang tahu. Sampai kapan kamu teh kuat? Sampai berapa lama kamu teh dalam jabatan ini? Semua ada waktunya. Ulang jago. Jangan ngerasa sekarang hebat, ada waktunya. Jangan begitu, Bu. Jadi ada doa, ada ikhtiar, tapi juga sertakan doa supaya apa? Amal yang dikerjakan oleh kita melibatkan Allah. Karena kalau kita tidak melibatkan Allah, nggak bisa apa-apa, Bu. Ini mulut bisa bunyi begini tuh bukan karena pinter, Bu. Ilmu agama abdi mah cetek pisan. Tapi nah bet biasa capek tangkieu, Bu. Abdi terang, Bu. Allah gitu. Makanya saya minta ke Allah, ya Allah, minimal dengan doanya siapa? Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buatlah hatiku lapang, urusanku mudah, dan ketika saya bicara teh orang teh faham, orang teh ngerti. Unggekna unggek ngartos dan unggek tunduh. Ayo unggek tunduh, Bu. Nah ya, gituan.
tapi tungtung nate eureun kikituan nate natibra. Doa minimal, kalau tidak doa apa bismillah. Ustaz abdi teh teu apal doana kumahanya, teu nanaon. Islam tuh bukan agama yang berat, bukan agama yang kalau harus begini harus begitu, enggak. I'malu mastata'tum, beramalah kamu dengan apa yang kamu mampu. Teu mampu mah ulah maksakeun. Bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan bismillah. Kullu zibalin kullu zi amrin la yuba bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Siapa orang yang tidak mengawali perbuatannya dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka terputus. Terputus dari apa amal orang yang tidak membaca bismillah ketika berbuat sesuatu? Terputus dari pertolongan Allah. Mau ditulungan jalmi kitu mah ku Allah, diantepkeun sok ari bisa mah sok kerjakeun sok. Teu ditulungan ku Allah. Terputus apa maksudnya? Terputus dari berkah Allah. Dapat untung, aya hasilna, tapi teu barokah. Maksudna naon, Bu? Enggak ada nilai manfaat yang dia nikmati. Capek gawe tapi capek hate. Urang mengusahakan batur yang menikmati. Pernah punya pengalaman begitu, Bu? Punya uang tapi artos urang teh dipasikeun ka batur. Sabulan ngantosan, Bu. Begitu gajian geletuk budak gering. Geletuk ibu, bapak, keluarga ada yang mesti berobat atau ada musibah naon kumaha Allah eta. Tapi bukan berarti orang-orang yang seperti itu kita sebut teu barokah da eta mah rezekina gitu. Ulah kitu nyeri hate. Di dieu najan boga duit loba beak dipake ka rumah sakit teu barokah sia rezeki teh. Ulah kitu, Bu, nyeri hate digitukeun. Nah, jadi berkah itu ternikmati. Manfaat dari usaha itu jadi daging lah gitu, jadi sesuatu. Nah, jadi doa, Bu, ya, doa itu semua ada dalam agama, dalam Islam. Apa yang tidak ada doanya, Bu? Coba disebatkan. Bangun tidur ada doanya. Ke kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kita mau makan ada doanya. Sesudah makan ada doanya. Bercermin ada doanya. Keluar rumah, naik kendaraan, di atas kendaraan, sampai di tempat tujuan, semuanya ada. Tidak pernah kita menemukan ada pekerjaan, ada perbuatan yang di dalam pekerjaan itu nggak ada doanya. Semua ada doanya. Aya cenah Ustaz nu teu aya doana. Naon cing, Bu? Nggak ada, Bu. Heuai sok doana naon heuai. Ada heuai mata mau otomatis. Ngicep otomatis. Jadi apa yang itu ruang hak prerogatifnya Allah, itu mah nggak bisa kita masuk. Mengatur keluar masuk nafas itu mah urusan Allah. Berkedip urusan Allah. Apalagi, Bu, nguap urusan Allah. Ada urusan-urusan Allah yang kita tidak bisa mengatur atau mencampurinya. Yang ketiga, cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kita melakukan dalam hidup ini namanya apa? Muhasabah. Introspeksi diri. Saya, ibu dan bapak sudah ada di titik di mana orang menyebut kita tuh sudah aman, ada di zona aman. Sudah baik, ibadah sudah terjaga. Pokoknya mah soleh lah, bager lah gitu. Allah mengingatkan kepada kita, kamu menganggap diri kamu itu sudah baik. Tetap lakukan
muhasabah, tetap evaluasi diri. Supaya kita tidak jumawa, supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tidak merendahkan orang lain, supaya kita tidak merasa besar dan lebih dari orang lain. Muhasabah. Kalau saya, bapak dan ibu sudah bisa berbuat baik, itu bukan ciri kalau kita lebih baik dari orang lain yang belum melakukan apa yang sudah kita lakukan. Karena orang bisa melakukan orang tidak melakukan suatu perbuatan itu bukan karena malas, bukan karena tidak mau, bukan karena alasan apa dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang mungkin orang belum dapat, tapi kita udah dapat. Apa bu namanya? Dalam agama disebut dengan hidayah, taufik, inayah, iznillah. Yang kelima, tungtungna ridollah. Apa itu hidayah? Dibuka hatinya. Apa itu taufik? Diberinya dia kekuatan oleh Allah. Inayah apa? Diberinya pertolongan oleh Allah. Iznillah, diberi izin oleh Allah. Ridho Allah, ridho Allah sama orang itu. Bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau orang nggak dapat hidayah, nggak dapat taufik, nggak dapat inayah, nggak dapat iznillah, nggak dapat ridho Allah, ya nggak bisa. Mungkin hanya baru sampai ke hidayah saja. Nges kabuka hati nama, sudah tahu sholat itu wajib, tapi masih berat, masih belum bisa mengerjakan. Bagaimana? Jangan nunggu taufik Allah. Setelah dapat hidayah, cari apa yang membuat hidayah tadi berubah jadi perbuatan yang kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu. Caranya bagaimana? Datang ke majelis ilmu. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nanti terpengaruhi. Jadi trigger kita yang membuat iman ini menjadi menyala, gitu, adalah dengan ilmu yang semakin terus masuk dan kita terima. Itu mencerahkan. Yang kedua, dengan siapa kita berkumpul, berteman, bergaul, itu jadi warna buat kita. Orang yang bergaul, berkumpul dengan kita itu ada 3 bu, Pak, modelnya. Model yang pertama disebut dengan apa? Inspirator. Model yang kedua disebut dengan apa? Motivator. Model yang ketiga disebut dengan apa bu? Provokator. Cari teman, cari lingkungan, yang lingkungan teman itu jadi inspirasi buat kita, tercerahkan hidup kita. Cari orang-orang yang inspiratif, yang memberikan ide, gagasan, pengaruh-pengaruh positif kepada kita. Yang kedua, cari teman, cari lingkungan yang motivator, yang memberi motivasi, mendorong, menyemangati. Jangan justru yang melembekkan kita, melemahkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Cari orang-orang yang bisa ngasih motivasi. Nah, jangan cari yang ketiga, bu. Provokator. Mari provokator, bu. Kerjanya memang ngejelek-jelekin. Kerjanya memang sumpah serapah. Kerjanya nggak produktif, destruktif, provokator itu. Jangan dulu bangga ketika kita dipanggil orang prof. Pagi prof.
Dia nggak ngeh tuh propnya teh apa. Bukan profesor, provokator. Gitu. Provokator itu yang dicari yang jelek-jelek. Kalau ada yang baik-baik tuh ditutup-tutup, dirapet-rapet supaya nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat. Tapi kalau yang jelek, wah dikorehan weh. Terus dibeja-beja. Nah, itu provokator namanya, Bu. Hati-hati, Bu, ya. Cari teman, cari lingkungan itu. Harus yang inspirator, motivator, jangan yang provokator. Mengajak kemana nih teman atau lingkungan ini? Sampai kita diajarkan Nabi, kalau kita mau cari rumah, cari tempat di mana kita tinggal, kata Nabi apa, Bu? Al-jaru qobladar. Al-jaru qobladar. Perhatikan dulu lingkungan di sekitarnya sebelum kita sebelum kita tinggal. Al-jaru qobladar. Al-jar itu tetangga, adar itu tempat kita tinggal. Jadi jangan sembarang kita milih tempat, cari rumah, jlig gue di situ. Jangan. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Terakhir gitu. Ayat 2 deui. Jadi yang ketiga apa? Muhasabah. Terus lakukan evaluasi diri. Kalau sudah baik, jaga. Tapi jangan jumawa. Tingkatkan lagi. Yang keempat, kalau ingin semakin dekat dengan Allah, wayahna ibu dan bapak termasuk saya, harus amal kita bertambah, ningkat, ulah angger wae. Ari judulna hoyong langkung caket jeung Allah, tapi amalnya enggak robah. Tiba heula jeung nepi ka ayeuna teh kitu wae teu robah-robah. Atuh moal caket-caket ka Allah teh. Jadi harus nambah amal, harus rubah, harus ningkat amalnya. Kalau dulu sholat hanya 5 waktu yang dijaga, tambah dengan rawatibnya, ba'da qoblanya. Ba'da qobla sudah termasuk yang wajib, tambah atau dengan duhanya, hajatnya, tahajudnya, istikharahnya, pokoknya mah yang lain-lainnya. Zakat sudah, malnya, fitrahnya sudah pasti itu mah. Apalagi yang perlu dikeluarkan dari zakat, cari aman, zakat aman. Terus ada wakaf, ada infak, atau minimal sodakoh. Artinya terus mencari amal-amal yang lain supaya nambah, ningkat. Makin nambah amal, nambah dekat ke Allah. Karena kalau tidak bertambah amal, ya susah. Terakhir, Bu, karena sudah nenggung. Yang nomor 6 terakhir, ini kuncinya, Bu. Apa? Istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Ini yang berat sebetulnya, Bu. Saya, Ibu, ingin setiap pagi tuh ngumpul model begini, Bu. Sholat berjamaah, ngaji bareng, aktivitasnya pokoknya mah yang model-model beginilah gitu. Tapi kan ini bukan sesuatu yang mudah, ringan, gampang. Gogodan teh ageng seueur pisan. Cing atuh tad ngaji teh ulah lila teuing lah geus jam 6 gitu. Rek ka mana? Rek ka Kujang, rek olahraga. Rek balanya tuh di pasar kaget. Jadi ujiannya besar, banyak. Ya. Konsisten, istiqomah dalam menjaga, merawat amal ini memang bukan hal yang mudah. Makanya pahala istiqomah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu pagi ini apa yang bisa disampaikan. Ada berapa poin, Bu? Ibu mah rajin nyararatet, Bapak ge rajin nyatet dina hate. Ya. Jadi apa yang disampaikan mudah-mudahan
Saya terutama Bu ya, yang paling harus bisa dan mengamalkan itu adalah saya Bu. Karena saya yang lebih pertama nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang mendengarkan ilmu, tapi yang menyampaikan ilmu yang pertama ditanya oleh Allah. Dongeng wis ya bisa kabatur ari maneh, gitu. Jadi yang pertama masuk neraka teh siapa Bu? Wah, si Bapak ngadoakan Ustadz asup ke neraka. Ya betul, saya setuju. Kalau ustadznya cuman ngadongeng wungkul, nato, no action talk only. Hoyuh we pidato barijeng tara kukumaha. Nggak bisa Bu. Di Quran itu berat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu apa yang kamu tidak kerjakan, karena Allah teh marah banget sama orang yang cuman bisa ngadongeng tapi tidak mengerjakan. Satu itu. Yang kedua, atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Jangan kamu seperti lilin. Kuninga lilin Pak, di caangan ruangan teh tapi manehna beak. Ulah sami oge terakhir mah ulah jantan naon calo macalo garut tasik camis pangadaran manehna ayo we di dinya nuti tasik geus balik deui ka leuwih panjang, nu Ciamis geus balik deui ka leuwih manehna masih kena tasik garut nah gitu. Janten ustad teh loba Bu, aya ustad calo, aya ustad lilin, aya ustad naon deui Bu, aya ustad PDAM. Mau Ustad PDAM teh Bu, upami ibu hoyong cai jeung caina keluar wayahnya ibu kedah mayar. Aya nu kitu Bu, aya, tapi abdi kade sanes kedah dibayar punya. Da abdi mah sanes PDAM. Nu kaopat aya ustad naon Bu? Ustad sumur. Sumur mau sumur Bu, didatangi karena diambil airnya, merasa butuh. Nah, akan ada satu titik di mana saya harus jadi sumur Bu. Kan abdi teh moal anom teras Bu, kan abdi teh moal sehat teras Bu. Sak ayeuna tiasa kukurilingan ka masjid ka mamana, tapi engke mah hiji waktos teu tiasa Bu. Jadi nu hayang ilmu wayahna kedah sumping ka abdi gitu. Mun butuh eta oge, mun ngaraos aya manfaatna. Begitu. Nah, jadi banyaklah. Hapunten Bapak Ibu kalangkungan waktos, mudah-mudahan hadirnya kita bisa menjadi kifarat dosa untuk kita, menaikkan derajat kita, memudahkan urusan kita yang sakit disembuhkan oleh Allah melalui wasilnya hadir kita pada saat ini, dan hajat-hajat Bapak Ibu saya kita semua mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.